Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau tes-tes dulu ini suaranya sudah terdengar dengan jelas atau belum ya? Boleh banget Sobat PNS Kartoni buat jawab di kolom chat apakah suaranya sudah terdengar jelas atau putus-putus atau suaranya kecil barangkali. Boleh banget ya berkabar di kolom chat. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Estri ya. Terima kasih juga Bunda Rani. Oke, Masya Allah. Berarti suaranya juga sudah jelas. Oke, baik. Kita buka saja sesi kajian pada subuh pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat datang Ayah Bunda dalam kajian subuh selama Ramadan bersama Askar Kauni. Perkenalkan kembali, saya Nila Fiani yang insya Allah hari ini akan menjadi MC dan mendampingi hingga acara kita selesai nanti. Nah, Ayah Bunda, sesuai temanya nih ya, hari ini temanya adalah menumbuhkan keyakinan dalam berdoa. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih ya ke Ayah Bunda, Sobat Quran Askar Kauni yang sudah hadir di room Zoom. Pernah nggak yang ngerasa ragu gitu ya, karena sudah bertahun-tahun berdoa tapi belum juga dikabulkan. Pernah nggak yang merasa ragu kayak ini kira-kira Allah bakalan kabulin doa saya nggak ya? Coba deh, boleh dong dijawab di kolom chat apakah pernah merasakan hal-hal seperti itu? Coba, boleh banget nih dijawab dulu di kolom chat nih. Ataukah Ayah Bunda selalu yakin bahwa Allah mengabulkan setiap doa? Gitu. Coba, boleh banget nih dijawab di kolom chat ya. Yuk. Oke, pernah sekali nih ya saat kami pengen punya anak. Oke, terima kasih Bunda Maya. Ada lagi yang lain? Bukan ragu. Oke, kata Bunda sih bukan ragu, cuma berpikir mungkin yang kita minta bukan yang terbaik menurut Allah. Oke, terima kasih Bunda Astri. Ada lagi nih yang lain? Ya, boleh banget ya jawabannya ditunggu di kolom chat. Nah, ya Bunda, insya Allah ya hari ini kan kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana caranya menumbuhkan keyakinan dalam berdoa, dan hal tersebut sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, dimana setiap hari pasti kita tidak pernah lepas dari yang namanya meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah gitu. Oke, ada juga Bunda Citra dan Pak Rafiq ya yang pernah juga merasa ragu karena iman belum stabil. Baik, dan dari beberapa yang menjawab ya mungkin bisa menjadi sampel, bisa menjadi perwakilan untuk kita semua yang khususnya yang sudah hadir di room Zoom ini, bahwa kita pernah merasa ragu, bahwa keyakinan kita pernah luntur gitu ya, pernah luntur karena barangkali sudah bertahun-tahun berdoa namun tidak kunjung ada jawaban ya, tidak kunjung terkabul. Begitu. Baik, langsung saja nih karena Ustadz Furqan juga sudah hadir di room Zoom, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Furqan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yeni. Ustadz, bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Yeni dan seluruh yang hadir di room Zoom ini selalu dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Ya, amin. Baik Ustadz, boleh Ustadz langsung saja memberikan pemaparan materinya yang insya Allah PPT-nya juga akan ditampilkan oleh operator. Kepada Ustadz Furqan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita kembali bersama-sama dapat bersilaturahim sekaligus talabul ilmi dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat insyaallah.
berdoa memang harus kita sendiri dalam berdoa harus penuh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kita berdoa dengan keyakinan inilah yang insya Allah akan menyebabkan doa kita berpotensi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita melakukan keyakinan atau meyakini ataupun keyakinan ini memiliki kaitan erat dengan kekhusyuan kita ketika kita berdoa. Manakala kita berdoa tidak serius, tidak khusyuk, maka di sini berarti kita belum benar-benar bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46 di slide kedua disebutkan, ya. Saya akan baca Arabnya dan terjemahannya sudah ada dalam slide, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah kepada Allah dengan sabar dan salat. Bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya minta kepada Allah dengan sabar, salat itu adalah dengan salat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk di dalam beribadah kepada Allah, di dalam salatnya? Yaitu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang atau mereka yang yakin, orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb-nya atau dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan yakin bahwa kelak akan bertemu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam memusatkan perhatian kita kepada doa ini, kita harus betul-betul sadari betul, ya, bahwa kita hanya Allah yang menolong kita, dan kita punya janji bahwa kita yakin bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sebuah doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Walakal hamdu antal haq. Milikmulah segala puji, engkau adalah zat yang maha benar. Ya, antal haq wa wa'dukal haq. Janjimu adalah benar. Wa liqa'uka haqqun, dan pertemuan denganmu itu benar. Wa qauluka haqqun, dan firmanmu itu benar. Ya. Wal jannatu haqqun, dan surga itu benar. Wan naru haqqun, dan neraka itu benar adanya. Wa nabiyyuna haqqun, dan para nabi itu benar adanya. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga benar adanya. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan inilah yang harusnya mendasari kita semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lalai di dalam kita berdoa kepada Allah. Maka kalau kita sudah meyakini bahwa kita akan bertemu dengan Allah, kita akan kembali kepada Allah, pasti berdoanya akan sungguh-sungguh. Mari kita coba, kalau kita ketika kita datang ke istana bertemu dengan presiden misalnya, maka kan pasti perasaannya akan berbeda. Nah, harusnya ketika kepada Allah yang merupakan Raja, Maha segala Raja, yang bisa mencabut kekuasaan manusia dan bisa menganugerahkan kekuasaan manusia, seharusnya kita jauh lebih khusyuk lagi. Di dalam kita berdoa kepada Allah, di dalam kita beribadah kepada Allah juga demikian. Maka hendaknya kita khusyuk di dalam berdoa. Maka penuh keyakinan doa yang akan diterima adalah doa yang penuh dengan keyakinan. Doa muqinina bil ijabah. Dan kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa itu akan diijabah. Ini ada di slide ketiga. Ya. La yaqbalu du'a bil qalbil ghafil. Allah tidak akan menerima doa, ya, doa-doa orang yang hatinya itu lalai.
Nah, ketika kita berdoa dengan hati yang lalai, kita tidak, berarti keyakinan kita, kesungguhan kita di dalam berdoa itu kurang, maka inilah yang akan menyebabkan, akan menjadi akan menyebabkan doa itu ditolak oleh Allah. Karena kita lalai. Dalam kita berdoa, tidak benar-benar fokus, tidak benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Karena masih ada ketidakyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentu ada peran syaitan ya, yang membisik-bisikkan dalam hati ya. Makanya kan salah satu ayat di dalam surat Al-Mu'awwidzatain ya, salah satu An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas ya. Dari kejahatan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan dalam dada manusia. Ini juga harus kita waspadai. Ya. Maka jamaah sahabat ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini kita perlu tanamkan keyakinan kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung prasangka hambanya. Bagaimana bagaimana kita menyangka, maka itulah yang akan terjadi sesuai dengan apa yang diprasangkakan. Ya. Ini maaf, saya belum bisa menuliskan dalam bentuk bahasa Arab ya, teks hadisnya. Tapi ini lafaz Arab, tapi saya tulis dalam Latin. Ya. Ana inda dhanni abdi bih. Sesungguhnya aku ya, tergantung atau sesuai prasangka hambaku. Ya. Falyadhunnu bima syaa, maka silakan berprasangkalah menurut apa yang engkau kehendaki. Maka inilah prasangka ini akan menjadi sebuah bukti atau sebuah hal yang akan benar-benar terjadi pada saat kita berprasangka kepada Allah. Apapun prasangka kita. Makanya hendaklah kita hanya kepada Allah berprasangka baik. Bila mana doa kita terkabul, alhamdulillah. Apabila doa kita belum terkabul, maka bersabarlah. Jangan berprasangka yang tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah beristighfar, kita sudah membaca sholawat, lalu doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita hindarkan prasangka yang buruk kepada kita. Nah, memang begitulah ya. Kadang-kadang bisikan iblis itu datang ya. Thumma la'atiyanahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini banyak di antara kita ya yang iblis pernah berjanji kepada Allah, fa bi'izzatika la'ughwiyanakum ajma'in. Ya, aku akan bersumpah dengan namamu bahwa aku akan menjerumuskan manusia semuanya. Lalu bagaimana? Thumma la'atiyanahum min baini aydihim, aku akan mendatangi mereka min baini aydihim, dari kanan dari kiri mereka, wa an aymanihim, dari depan dari belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan dan dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau tidak mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur kepadamu ya Allah. Ini termasuk hamba-hamba yang kurang bersyukur, itu juga bisa menjadikan ragu dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang kita sangkakan, maka itulah yang akan terjadi. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka buruklah kejadiannya. Kalau kita berprasangka baik, maka baiklah kejadiannya. Nah, sekarang gini, pernahkah kita punya mindset dalam pikiran kita, ya, dalam hati kita misalnya ya, untuk menjadi orang kaya, wah saya harus bekerja keras, harus mencari uang, saya harus daftar kerja, saya harus punya modal sekian, saya harus usaha keras, gitu kan? Kalau nggak begitu saya tidak akan menjadi kaya. Contoh ini masalah kekayaan. Maka ya memang akhirnya benarlah yang terjadi, orang tersebut memang kalau mau kaya betul-betul, dia tidak akan kaya-kaya karena berpersepsi bahwa kaya itu harus seperti itu. Tapi kalau kita ingin menjadi orang kaya,
lalu kita yakin saya akan bekerja, saya akan berdoa kepada Allah, berdoa dan bekerja dengan ikhlas, dengan penuh dedikasi, pengabdian, misalnya. Insya Allah, Allah akan memberikan rezeki dengan yang tidak disangka-sangka melalui usaha yang saya lakukan. Maka persepsi ini berbeda dengan persepsi tadi, misalnya seperti itu. Maka ketika kita berdoa, harus yakin, yakin, dan yakin. Harus yakin, yakin, dan yakin. Maka di dalam hadis yang lain dikatakan, ana ya inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Ya. Fa in khairan fa khairun, wa in syarran fa syarr. Ya. Kalau apabila prasangkanya itu buruk atau apabila persangkaannya baik, maka kenyataannya insya Allah akan menjadi baik. Dan apabila prasangkanya buruk, maka kenyataannya pun akan menjadi buruk. Ini satu hal ya, yang sering terjadi di mana-mana, dan ini akhirnya menjadi kepercayaan. Oh benar kok kenyataan begini gitu. Contoh, ya yang paling gampang nih contoh. Jangan pergi hari Selasa, ya kan? Nanti kena begini, kena begitu. Akhirnya benar, begitu pergi ya. Nah, terus ya kan, benar kan apa yang saya bilang? Makanya jangan pergi hari Selasa, misalnya gitu. Nah, ini sering terjadi. Atau ada kecelakaan. Ini gara-gara lebarannya di hari Sabtu. Coba kalau lebarannya jangan di hari Sabtu. Pasti tidak akan ada kecelakaan seperti ini. Nah, ini adalah prasangka-prasangka yang keliru. Dan akhirnya karena dia berprasangkanya begitu, maka benar terjadi. Dan kemudian akhirnya kita mempercayai itu dan kita punya kepercayaan yang salah. Padahal kalau kita prasangkanya benar dari awal, insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Maka dulu kami ketika orang mengatakan jangan pergi hari Selasa, saya memilih pergi hari Selasa. Kenapa? Kalau hari Selasa itu kendaraan sepi, nggak terlalu ramai. Misalnya pulang ke Jawa atau pulang naik bis gitu ya. Itu kalau karena banyak yang meyakini seperti itu dan keyakinannya itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala persis seperti hadis yang disebutkan tadi. Ya. Sampai akhirnya menjadi kepercayaan dan kepercayaannya itu bisa juga akan meruntuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berhati-hati di dalam masalah ini karena jatuhnya bisa saja kita menjadi musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kasus-kasus yang lain tentu kita punya kasus seperti itu dan akhirnya menjadi kepercayaan. Padahal itu karena jawaban atas hadis Rasulullah tadi. Karena prasangkanya begitu ya betul. Jadi Selasa jangan kemana-mana. Kalau kemana-mana pasti akan kena bencana, kena musibah. Akhirnya pergi, dia lupa hari itu Selasa jalan, benar terjadi kecelakaan. Kan akhirnya. Misalnya seperti itu. Ini misalnya menempatkan satu hari yang seperti itu. Nah, ayah bunda jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keyakinan yang perlu yang perlu kita tanamkan hanya kepada Allah. Prasangka yang baik inilah yang harus kita tanamkan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, berikanlah aku anugerah, aku bisa berangkat haji, ya Allah, bersama keluarga, ya Allah. Terus dalam hati, gimana saya bisa berangkat haji? Pekerjaan aja PNS, pegawai rendahan, mana mungkin saya bisa haji? Padahal sudah berdoa, tapi setelah berdoa dia mikir lagi, mana mungkin ya saya bisa berangkat? Ya kan? Kalau teman-teman saya mana mungkin saya sekarang aja kalau yang terapi ya, tukang yang pijit aja sekarang sepi, yang mau terapi sepi. Mana mungkin gitu? Bagaimana bisa? Berdoa sih berdoa. Nah, inilah yang menyebabkan justru tanpa kita sadari setan sudah membisikkan kepada kita tentang keraguan itu. Yang keraguan itu akhirnya akan menjadi kenyataan.
Maka kalau kita sudah berdoa, jangan dirusak doa kita dengan prasangka yang tidak baik kepada Allah. Kita sudah berdoa dari pagi malam, kita sudah berdoa kepada Allah. Sholat tahajud kita sudah berdoa dengan doa yang luar biasa. Terus setelahnya kita membatalkan doa itu sendiri, mengcancel doa itu sendiri dengan kalimat-kalimat yang bisa membahayakan. Ya, kita kan cuma pegawai pabrik, ya kan? Buruh pabrik lagi. Kok mintanya seperti ini, minta haji, mana mungkin? Nah, akhirnya ya tidak akan mungkin. Karena kita sudah meng-cancel sendiri doa kita dengan doa seperti itu. Baik. Untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kekayaan Allah yang luar biasa, untuk menghendikan anugerah, untuk menganugerahkan karunia-Nya kepada yang dikehendaki, sangat tidak ada mustahil, tidak ada, sangat niscaya, ya, Allah akan mengabulkan doa kita. Dan kita jangan berprasangka, saya punya anak banyak, anak saya 5, ya kan? Saya sudah berdoa, sementara saya hanya pekerja kasar seperti ini. Kayaknya nggak mungkin anak saya akan bisa sekolah tinggi. Nggak mungkin anak saya akan bisa. Nah ini, walaupun sudah berdoa, tapi kemudian kita membatalkan doa itu. Kita istilahnya ragu dengan doa kita. Padahal bisa saja. Bisa saja dengan pertolongan Allah, mungkin pekerjaan orang tuanya, mungkin penghasilannya mungkin pas-pasan. Tapi anak kita memiliki kecerdasan yang brilian, bisa mendapatkan beasiswa dari berbagai lembaga, yang kemudian dia bisa meneruskan pendidikan ke jenjang yang tinggi sampai menjadi orang-orang yang sukses. Itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan tidak ada mustahilnya kalau Allah sudah menghendaki. Dan inilah yang harus kita tanamkan. Ingat ya, bagi sahabat, bagi ayah bunda, dimanapun berada, ketika berdoa, lalu kita mengukur diri kita, jangan lalu ukuran diri kita yang menjadi patokan, tapi kekuasaan Allah lah yang harus menjadi patokan kita. Kalau diri kita yang menjadi patokan, kita ini banyak kelemahannya. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Semua manusia berdosa. Semua manusia punya dosa. Semua manusia punya hilaf. Tapi kehilafan dosa yang kita miliki itu tidak sebanding dengan rahmat Allah yang luas biasa. Dosa yang kita miliki, Allah memiliki rahmat yang jauh lebih tinggi. Kasih sayang yang lebih tinggi daripada kesalahan-kesalahan kita. Maka ketika kita sudah berdoa, jangan pada saat kita mengevaluasi, jangan diri kita yang menjadi ukuran akan terkabulnya doa. Bahwa diri kita menjadi ukuran untuk kita selalu mohon ampun kepada Allah, iya. Tapi jangan kemudian, saya ini banyak dosa, saya ini banyak hilaf, mana mungkin saya akan bisa dikabulkan. Atau akhirnya kita doa dengan kalimat yang meragukan. Ya Allah, berikan aku rizki. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya bisa menempuh pendidikan tinggi jika Engkau menghendaki. Atau jika Engkau mau. Nah, ini kan, ya, kalau minta ya, udahlah minta aja. Allah yang lebih tahu tentang bagaimana mengabulkan permintaannya itu. Nah, di dalam sebuah hadits qudsi, yang bisa kita bacakan, ini sudah sampai di slide itu ya Mbak Yani ya. Di sini katakan, ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Yang artinya, hai hambaku, kamu atau kalian semua lapar, kecuali yang telah aku beri makan. Maka hendaklah kamu atau mintalah makanan kepadaku, pasti aku akan beri makanan kepadamu. Ya ibadi, kullukum 'arin
illa man kasautuhu fastaqsuni aksikum. Wahai hambaku, kamu semua telanjang, kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, pasti aku akan beri pakaian kepadamu. Hadis ini sebenarnya panjang, tapi penggalan-penggalannya saya kasih ini aja. Ya. Di sini di dalam petikan atau penggalan hadis yang lain dikatakan, wahai hambaku, ya, walau annakum, lau annakum, wa insakum, wa jinnakum, atau lau awwalakum, wa akhirakum, wa insakum, wa jinnakum, ya, fi sa'idin wahidin, fasa'aluni fa'a'taita kulla mas'alata, ya, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahar. Yang dalam terjemahannya dikatakan, hai hambaku, jika orang terdahulu ya, dan orang terakhir di antaramu, ya, baik manusia dan jin, semuanya mereka berada di bumi yang satu. Mereka meminta kepadaku, maka aku kabulkan semua permintaannya. Hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku atau tidak mengurangi kekayaanku, melainkan seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke laut. Bapak Ibu, perhatikan, seperti sebatang jarum di laut itu memiliki makna bahwa ada, kalau jarum yang dicelupkan ke laut itu yang menetes dari celupan air, yang menetes di jarum itu, yang melekat di jarum itu cuma sedikit sekali. Sehingga tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Dan itu cukup untuk bisa memenuhi permintaan semua orang yang ada, seperti yang di dalam hadis tadi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sedikit ya paparan yang bisa, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Intinya adalah bahwa kita dalam berdoa memang harus yakin. Ini menunjukkan betapa kekuasaan Allah, betapa kita tidak boleh ragu. Kita tidak boleh ragu, minta apapun kepada Allah kita tidak boleh. Karena Allah itu maha kaya, Ghaniyyun Hamid. Dan ketika semua manusia, semua makhluk dikumpulkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sedikit pun berkurang kekayaan Allah, melainkan hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Dan tahu sendiri ya, kalau jarum dicelupkan ke laut itu kayak apa? Itu paling yang menitis cuma sedikit. Begitulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Di terakhir nanti kita akan bahas ini doa memohon atau agar terlepas dari hutang, sekaligus doa meminta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bunyi doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizkimu yang halal sehingga aku terhindar dari yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan kayakanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak perlu meminta kepada selain Engkau, tidak perlu meminta kepada yang lain kecuali hanya meminta kepadamu saja. Demikian sebagai apa yang bisa saya sampaikan. Silakan Mbak Yani, kalau misalnya ada yang mau didiskusikan kepada jamaah. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Furqan yang sudah memberikan materinya mengenai menumbuhkan keyakinan dalam berdoa. Dan alhamdulillah ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Ustadz, untuk ayah bunda yang lain, bagi yang ingin bertanya masih boleh banget untuk menuliskan pertanyaannya atau boleh langsung raise hand ya. Ini ada pertanyaan Ustadz dari Ummu Kulthum dari Cianjur. Assalamualaikum Ustadz, yang semoga diberkahi Allah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika hajat kita sudah semaksimal prasangka baik, gitu ya. Tapi Allah mengabulkan dengan caranya
yang tidak sesuai dengan hajat kita. Apakah itu tanda bahwa Allah sudah menyelamatkan kita dari takdir yang buruk yang mungkin terjadi jika dikabulkan sesuai dengan hajat kita? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakallah khair. Ya, terima kasih Ibu Umi Kulsum. Doa yang sama, semoga Ibu dan keluarga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar sekali ya. Jadi ketika kita mengevaluasi diri kita, maka tolok ukurnya jangan kita sendiri, tapi serahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih mengetahui, Allah yang menciptakan kita sehingga Allah tahu kadar kita seperti apa. Sehingga apabila kita meminta kepada Allah A, tapi Allah memberikannya B. Ada 3 hal ya. Ketika kita minta kepada Allah, itu ada Allah itu menjawab doanya itu dengan 3 hal. Pertama, Allah akan kabulkan tunai doa itu. Dan ini tentu harapan kita semua ya. Harapan kita semua. Yang kedua, Allah tunda ya. Allah tunda atau Allah tahan doanya akan diberikan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah doa ya, Allah memberikan dikabulkan doanya tapi dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain. Ya. Seperti kasus contoh nih, saya berdoa kepada Allah. Saya waktu saya umur 10 tahun saya berdoa kepada Allah karena saya termasuk menyesali ya. Saya sebenarnya dulu menyesali kenapa saya ditakdirkan dalam keadaan tunanetra gitu ya. Saya sangat menyesali, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkan mataku ya Allah. Sembuhkan mataku, penglihatanku kembalikan ya Allah. Karena sering kalau saya main petak umpet atau lari-larian itu saya selalu menjadi orang yang dipecundang, dibully gitu ya. Sehingga saya selalu berdoa seperti itu. Saya berkali-kali berdoa tidak ada balasan Allah untuk tiba-tiba saya mengikuti sebuah ta'lim dan mengikuti pesantren kilat dan saya dikasih hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengagetkan saya. Hadis ini hadis qudsi bukan main-main. Yang diriwayatkan muttafaqun alaih. Hadis ini juga terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang sabar. Di situ dikatakan apa? Idzab talaitu abdi. Ini Allah yang berfirman. Idzab talaitu abdi bihabibataihi fasabara awadtu anhumal jannah. Apabila aku menguji hambaku dengan aku mencabut kedua penglihatannya lalu dia bersabar, maka aku akan ganti dengan surga. Yuridu ainai, yaitu sebagai pengganti dari kedua penglihatan yang diambil itu. Masya Allah. Disitulah saya mulai memiliki semangat. Mungkin teman-teman yang tunanetra juga punya pengalaman yang sama. Jadi bagaimana? Justru demikian pula ya bagi jamaah yang memiliki putra-putri yang ditakdirkan menjadi disabilitas. Itu juga seperti itu. Mintanya supaya sembuh. Tapi Allah memiliki cara lain untuk menghadirkan sosok seorang tunanetra itu di kemudian hari akan menjadi sosok yang berbeda dengan doa dan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah betul. Dan yang ketiga akan dikabulkan dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain. Ya kasusnya mungkin banyak ya kita mengalami misalnya ya Allah mudah-mudahan jangan hujan ini tapi ternyata hujan oh ya Allah tolong jangan turunkan hujan dulu tapi ternyata hujan tapi nanti di belakang hari kita menemukan oh ya ternyata ada hikmahnya seperti ini ternyata dengan hujan sekarang saya tahu oh rumah saya bocor akhirnya langsung dibenerin begitu besok akan ada acara yang benar-benar menghadirkan banyak tamu ya ketika di situ hujan tidak bocor lagi misalnya ini hanya misal ya misal menurut Furqan ya menurut saya gitu tapi Allah lebih tahu dan lebih memiliki kasus-kasus yang bisa kita alami sendiri seperti itu wallahu a'lam begitu Mbak Yeni silakan kalau ada yang lain ya baik Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masya Allah sudah direspon juga oleh Ummu Kulsum. Ya. Dan ini kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua dari Bunda Alia dari Jogja nih Ustaz. Jogja, Masya Allah ya. Kata Bunda Alia, bagaimana Ustaz agar hati ini terus bisa berprasangka baik pada Allah
dalam segala kondisi baik maupun buruk gitu ya menurut kita. Itu Ustaz pertanyaannya. Iya, kita perlu pahami betul ya, di dalam surat Al-Baqarah itu ada kalimat yang mengatakan bahwa apa yang kita benci kadang-kadang itulah yang terbaik buat kita, dan apa yang kita sukai bisa jadi itu hal yang terburuk buat kita. Jadi memang apapun, dalam kondisi apapun, kita memang harus punya prasangka, harus berprasangka baik kepada Allah. Karena kita milik Allah. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Hati kita adalah milik Allah. Jiwa kita adalah milik Allah. Oleh karena itu, agar kita bisa menjaga prasangka, itu pun kita harus meminta kepada Allah. Ya kan? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini ada doa ya. Allahumma inni ya ala syukrika, Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku ya Allah, ini ala dzikrika, agar selalu bisa berzikir kepadamu. Ya. Wa syukrika, dan bisa bersyukur apapun kondisi kita, tetap kita bisa bersyukur kepada Allah. Apapun keadaan kita harus bisa bersyukur kepada Allah. Lalu ini berdoa ya, wa husni ibadatik, dan agar aku menjadi hamba-Mu yang terbaik. Kemudian yang kedua, kita harus melihat juga, berkaca kepada orang lain yang lebih susah dari kita. Berkaca kepada orang lain yang lebih susah dari kita, dan inilah kita melihat bagaimana orang lain yang lebih susah dari kita ini sangat penting supaya menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Ini ada dulu ada seorang tunanetra yang karena ketunanetraannya, ya mohon maaf ini kasusnya karena memang saya lebih tahunya itu. Jadi dia sudah mau mengakhiri hidup. Dia sudah akan mengakhiri hidupnya, Tapi dia tiba-tiba memegang binatang, apa namanya gitu ya. Binatang itu melata, binatangnya kadal kalau tidak salah. Dia melihat seekor kadal yang seperti ini saja dia happy, dia tetap bahagia, dia tetap, bagaimana saya yang walaupun saya diberi kecacatan, tapi saya masih dikaruniai otak, saya masih dikaruniai akal pikiran, yang kita bisa berpikir bagaimana cara mengatasi hidup ini agar lebih baik. Akhirnya dengan inspirasi itu, kemudian beliau tidak jadi mengakhiri hidupnya. Dan akhirnya dia bisa belajar dengan dukungan orang tua, dan akhirnya bisa menjadi seorang dokter. Ya. Tunanetra itu. Nah, maka kita pun seperti itu. Kita harus bisa tetap menanamkan ya prasangka yang baik kepada Allah. Ya. Walaupun dalam keadaan apapun, pasti Allah tidak akan berlaku zalim kepada kita. Allah tidak akan berlaku zalim kepada kita. Harus kita yakini itu. Jangan sampai lepas keyakinan itu, bahwa Allah tidak akan berlaku zalim kepada hambanya. Ini yang harus terus kita tanamkan dalam diri kita. Wallahu a'lam. Begitu Mbak Yeni, barangkali jawaban saya. Kalau ada yang lain, monggo. Iya, Ustadz, baik. Ini kita masih ada waktu, jadi kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Bunda Maya, Ustadz dari Sidoarjo. Ya. Tafadhol. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana jika kita bersedekah ke anak yatim, terus kita minta doa? Itu kira-kira apakah dibolehkan, Ustadz? Bersedekah kepada anak yatim, iya, lalu kita minta doa. Iya, minta didoakan oleh anak yatim tersebut, Ustadz. Itu kira-kira apakah dibolehkan? Ya, boleh saja, tidak ada masalah. Ya, karena di dalam Al-Quran doa itu akan menenteramkan hati orang yang memberi. Ya, menenteramkan hati orang yang memberi. Bahkan Allah menyuruh ya, ketika orang membayar zakat ataupun kan wasallu alaihim inna salata sakana
menenangkan hati, karena doa itu akan menenteramkan hati orang yang memberi gitu. Bukan, kita jangan niatnya karena saya sudah memberi, saya harus dibalas dong dengan doa gitu, jangan. Itu namanya barter. Tidak seperti itu. Logika berpikirnya adalah bahwa sebagai sesama muslim, sebagai sesama manusia, saling tolong menolong. Saling, apa istilahnya, tahadu tahabbu, saling memberi hadiah, maka akan saling menumbuhkan rasa cinta. Oleh karena itu, dalam kita bersedekah untuk anak yatim juga jangan hanya sekedar mau sudah bersedekah, tapi harus ada wujud rasa lembut hati kita, sayang kita kepada anak yatim itu dengan rasa sayang benar gitu. Tahadu tahabu, saling memberi hadiah. Bagi kita memberi hadiah kepada anak yatim berupa misalnya materi, ya, sedekah tadi ya, santunan misalnya. Nah, bagi mereka anak-anak yatim akan memberi hadiah kepada kita berupa apa? Berupa doa. Maka kalau kita saling memberi hadiah, maka akan akan menumbuhkan saling mencintai karena Allah. Dan itu boleh, tapi niatnya jangan menjadi barter. Saya sudah memberi, ya saya harus didoakan dong, jangan begitu. Tapi dengan bahasa yang berbeda. Ya, alhamdulillah ini ada rezeki gitu kan. Dan seterusnya ya, terus kemudian sampaikan, mohon doakan kami gitu kan, agar kami selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, jangan diniatkan barter. Barter, saya sudah memberi berarti dia harus mendoakan saya. Tidak. Mendoakan pun harus dengan ikhlas. Kita juga harus memohon dengan meminta didoakan itu juga dengan ikhlas. Gitu. Bahkan tanpa memberi kita datang kepada mereka, kita mengelus kepala mereka, lalu kita minta doa pun nggak apa-apa. Ya, cuman ya mungkin kita sewaktu-waktu datang, kadang kita memberi, kadang tidak, itu juga boleh. Tapi ya hal yang terpenting adalah tadi jangan barter, dan niat kita mengunjungi anak yatim bersedekah itu adalah untuk melunakkan hati kita, untuk menghaluskan perasaan kita, untuk mengobati hati kita, sehingga kalau hati kita terobati dengan baik, maka doa kita pun akan bisa nyambung kepada Allah, akan connect kepada Allah. Tidak ada prasangka yang buruk lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hati kita sudah jernih ya dengan melihat anak yatim itu. Menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Gitu jawaban saya Bunda yang dari tadi Jogja apa Sidoarjo? Jogja ya. Jogja ya. Silakan kalau ada yang lain, ada yang raise hand atau enggak? Halo? Mbak Yeni mati ya? Baik Ustadz, Alvan ini mau nge-backup Mbak Yeni, ada kendala Mbak Yeninya. Ini dilanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz ya. Dari Bunda Yana. Ini dengan Mbak siapa? Ini dengan Yasmin Ustadz Afwan. Oke, silakan. Fadhal. Bagaimana meningkatkan khusyuk dalam sholat? Kadang dalam sholat ingat sesuatu. Terima kasih, barakallah Ustadz. Baik, yang pertama pastikan kita memahami isi zikir dalam sholat, doa dalam sholat. Itu yang pertama. Jadi pas saat kita membaca, misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu kan ada artinya tuh. Dalam hati kita langsung connect tuh. Ya Allah, jauhkanlah aku antara diriku dengan kesalahanku, ya. Bainal masyriqi wal maghrib, bagaikan jauhnya antara timur dan barat. Ya. Allahumma nakini min khotoyaya, ya Allah, hapuskanlah dari diriku dari kesalahanku, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, seperti terhapusnya ya kain putih dari noda. Ya kan? Allahumma ghsilni ya min khotoyaya, ya Allah, basuhlah, siramlah ya dari kesalahanku itu dengan air dengan embun,
dengan salju, dan dengan air, bil ma'i wasalji wal barad, dengan air. Itu seperti itu. Paling tidak kita ngerti apa yang kita baca. Yang kedua, minimal begini, pada saat kita teringat sesuatu langsung kita kembalikan. Karena makanya kenapa ada istilah dalam setiap gerakan sholat ada istilah tuma'ninah. Maka pada saat tuma'ninah itulah kita mengingatkan, menyadari kembali, perbaiki niat kembali sholat kita pada saat tuman. Allahu Akbar, kita sujud. Oh ya, saya lagi berdoa, lagi sujud. Langsung dikembalikan kepada dikembalikan kepada posisi kita bahwa kita sedang sholat. Nah ini memang perlu berlatih berulang-ulang, tidak mudah. Kalau seandainya saya ditanya apakah Ustadz sudah khusyuk sholatnya, ya memang masih kadang-kadang masih susah, apalagi sholat di tempat keramaian. Makanya kenapa Rasulullah SAW ketika sholat malam, ketika di depannya ada jilbabnya atau ada kainnya Aisyah yang berwarna-warni, Rasulullah meminta supaya itu disingkirkan. Karena itu Rasulullah ya, Rasulullah saja bisa terganggu. Maka hal-hal yang bisa mengganggu ketika kita sholat harus disingkirkan. Itu 3 hal ya, paling tidak yang harus kita perhatikan. Begitu Mbak Ibu seperti ini. Terima kasih, mungkin pertanyaannya seperti itu dan insya Allah jawabannya yang bisa saya sampaikan. Baik Ustadz, jazakallahu khair. Mungkin karena waktu kita sudah habis ya, dan silakan kepada Ustadz Furqan untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai baru saja kita bersama-sama belajar tentang doa. Jadi kita tidak boleh putus keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh lepas keyakinan kita kepada Allah. Tapi memang dasar yang perlu kita modal yang perlu kita ingat adalah kesabaran tadi. Ya. Kesadaran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini sebagai awal mukadimah yang saya sampaikan tadi. Ini jelas, ya. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu pertama. Ternyata sabar itu jauh lebih berat daripada sholat. Ujian kesabaran itu jauh lebih berat daripada. Oleh karena itu, sabar diposisikan di yang pertama. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sampai-sampai kemudian Allah sendiri mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ini berat, kecuali bagi orang yang khusyuk di dalam berdoa. Nah, oleh karenanya, ya mari kita berusaha sabar, belajar untuk menjadi orang-orang yang sabar. Karena hanya orang-orang yang sabar, di dalam ayat yang lain dikatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka ini sebagai kata penutup yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dengan keyakinan kita, insya Allah doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari prasangka-prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sepantasnya kita sebagai hamba Allah, tapi kita malah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin ya Ustadz, jazakallahu khair atas materinya, sangat luar biasa ya. Semoga dari apa yang disampaikan menjadikan diri kita lebih husnuzon kepada Allah dan istiqomah untuk terus berdoa walau belum ada jawaban doa dari Allah gitu Ustadz ya. Iya, betul. Baik, para sobat Kauni, Yasmin ingatkan ya bahwa ada from presensi, daftar hadir silakan diisi, yaitu sudah Yasmin kirimkan melalui kolom komentar. Karena ketika kajian ini berakhir, formnya juga akan Yasmin tutup. Untuk itu kita tutup kajian subuh ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sampai bertemu insya Allah di siang hari nanti, yang insya Allah akan diisi oleh Agim ya. Baik, Yasmin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.